Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Senin 8 Februari tahun 2021, kita kembali akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas kasih, pemeliharaan, dan perlindungan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kembali pagi hari ini dan saat ini Tuhan, kami akan mendengar, merenungkan, belajar akan firman Tuhan. Kuasai kami semua yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan saat ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman ini Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami, dalam hidup percaya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengeruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus dan kawan-kawannya menghadapi suka duka, penerimaan dan penolakan, seperti halnya yang terjadi di kota Ikonium yang diperhadapkan kepada Rasul Paulus dan Barnabas. Pengalaman-pengalaman Paulus dan Barnabas di kota itu hampir sama yang terjadi di kota Antiokhia sebelumnya. Banyak orang yang mendengarkan mereka, yaitu orang Yahudi maupun orang-orang dari bangsa lain. Tetapi sesudah itu timbul perlawanan dari pihak Yahudi yang tidak mau percaya. Meskipun begitu, mereka berdua tetap tekun, tetap bekerja, dan tetap setia untuk menguatkan pemberitaan mereka tentang kasih karunia Tuhan. Tuhan memberi kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Makin lama makin nyatalah bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dengan kuasa-Nya. Tapi akhirnya orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua kelompok.
dan suasana menjadi tegang. Akhirnya Paulus dan Barnabas memutuskan untuk menyingkir dari sana, kemudian pergi ke Listria dan Derbe memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita dapat belajar melalui ketekunan dan kesetiaan Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil dari Tuhan. Walaupun tantangan dan bahaya mereka hadapi, namun Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memberikan karunia kuasa penyertaan kepada mereka untuk tetap memberitakan Injil. Hal ini pun mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ketika ada tantangan ataupun penolakan, baik dalam pekabaran Injil, pelayanan gereja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, bahwa tidak selalu lancar dan mudah. Namun, belajar dari firman Tuhan saat ini bahwa Paulus dan Barnabas tetap tekun. Dan Tuhan tidak meninggalkan hambanya, umatnya untuk melakukan kehendaknya. Seperti tanda kasih Allah kepada Paulus dan Barnabas. Mereka diberikan karunia kuasa dan tetap memberitakan Injil. Bahkan mereka menuju ke tempat yang lain. Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberi hikmat. Demikian pun bagi kita semua sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat percaya, bahwa tetaplah tekun dalam mengabarkan Injil, dalam pelayanan gereja, di dalam melakukan yang baik dan yang berkenan bagi Tuhan. Sabar, setia dan taat dalam ketekunan melakukan kehendak Allah. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong, melindungi dan memberkati. Bahkan bagi setiap orang, umat Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam pekabaran Injil, baik dalam pelayanan gereja, tetap tekun dan setia, bahwa di dalam kita melakukan pekabaran Injil, pelayanan dalam gereja, bahkan melakukan hal yang baik dan berkenan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai dan memberikan kasih karunia, dan Tuhan memberkati. Dan hari ini sesuai dengan subtema pada bulan Februari, tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Dan kita pun juga telah merayakan hari pensiun Gereja Kalimantan Apangelis. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, kita percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita dan orang tua kita yang telah mengabdikan hidup untuk bekerja, berkarya dan melayani. Dan saat ini mereka telah memasuki masa pensiun, yaitu bagi para pekerja gereja GKE yang telah purna tugas, dan juga bagi semua anggota jemaat yang telah pensiun, baik di pemerintahan maupun juga di swasta. Biarlah dalam teladan
kasih dan ketekunan kesetiaan terpatri bagi kita di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari pensiun GKE tahun 2021 dan selamat untuk melayani, melakukan kehendak Tuhan di dalam memuliakan namanya dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami telah mendengar firman-Mu, merenungkannya. Tolonglah kami untuk melakukannya di dalam pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau yang menjadi tempat harapan, perlindungan, dan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi. Kami masih dihadapkan pada pandemi COVID-19. Jaga, pelihara, dan lindungi kami semua ya Tuhan. Demikian juga biarlah pandemi ini boleh berlalu ya Tuhan, sehingga kehidupan boleh kembali lancar dalam segala aktivitas serta kegiatan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam aktivitas kami masing-masing jemaat-Mu. Engkau menolongi, Engkau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan berkat. Juga bagi setiap pribadi, bahkan bagi setiap keluarga, rumah tangga Kristen. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan dalam pelayanan gereja maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari, jemaat di Pelaci dan Tumbang Tonduk. Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kasih karunia, berkat, kesehatan, serta usaha dan pekerjaan mereka diberkati. Demikian pelayanan gereja, jemaat dalam mengabarkan Injil, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati mereka masing-masing agar mereka dimampukan dengan hikmat Tuhan, karunia Tuhan untuk melayani dalam gereja, jemaat, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Apapun yang menjadi pergumulan, kebutuhan, dan harapan jemaat-Mu, kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan membimbing mereka. Mereka tetap tekun dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa doa permohonan ini dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Dalam doa Bapa kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.